Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH 6 Juli 2021. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan membimbing kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di sorga, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kami menaikkan puji dan syukur kami Tuhan, karena Engkau senantiasa Allah kami, yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Di kala malam tadi Tuhan, Engkau telah menyelimuti kami dalam tidur kami, memberikan kami tidur yang tenang Tuhan, dan pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan kami segar bugar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan pernyataan-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami ya Tuhan. Tetapi sebelum kami memulai aktivitas kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, yang akan kami pakai sebagai landasan dalam setiap kehidupan kami. Engkau kiranya membuka hati dan pikiran kami, memberikan kami roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Bimbing dan tuntunlah kami ya Tuhan, di dalam kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami di dalam kami juga menyampaikan kebenaran firman ini, agar kehendak-Mu lah yang terjadi, jangan biarkan kehendak kami ya Tuhan. Agar kebenaran dari firman-Mu ini menjadi hal yang mutlak di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati dan sertailah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang dapat kita baca dan dapat kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 dan Yeremia 29 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini diberi judul menjadi garam sekaligus terang. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin bagi orang Kristen menjadi garam dan terang itu bukan sesuatu yang baru. Pasti kita pernah membaca ayat ini. Saya pun sudah mendengar dan membaca perikop ini dari sejak saya masih kecil. Tetapi ketika saya membaca kembali ayat-ayat ini beberapa hari yang lalu, saya seperti diingatkan Tuhan tentang suatu hal di sini, yaitu garam dan terang. Mengapa sih Tuhan menggunakan istilah garam dan terang? Banyak orang menyangka bahwa fungsi garam dan terang itu sama. Ya, memang kesamaannya. Tetapi garam memiliki fungsi yang unik. Garam bisa memberikan rasa asin tanpa terlihat. Lihat saja ketika air laut dan air tawar, jika kita sama-sama masukkan ke dalam wadah seperti gelas, nyaris tidak ada bedanya. Garam hanya bisa dirasakan jika kita melakukan pengecapan terhadap air tersebut. Nah, seperti itulah gambaran anak Tuhan yang Tuhan inginkan. Menjadi anak Tuhan seperti garam yang mengasinkan dengan larut di dalamnya.
Garam tidak mungkin berfungsi ketika berkumpul dengan garam lainnya. Garam akan berfungsi bila mana ia dilarutkan ke dalam benda lainnya. Garam akan berfungsi jika garam itu kita bubuhkan pada sayuran atau makanan ataupun apapun, sehingga rasanya menjadi lebih enak. Anak Tuhan pun demikian. Ada kalanya kita harus menjadi seperti garam yang tanpa terlihat oleh kehadirannya, tetapi dapat dirasakan manfaatnya, membawa perubahan dimanapun kita berada. Gereja mungkin tidak harus terlihat megah, tetapi bermanfaat bagi warga sekitar. Ada hadirat dan atmosfer surgawi di sekeliling kita yang membuat orang lain bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di sisi lain Tuhan juga memerintahkan kita untuk menjadi terang. Ayat yang ke-14, fungsi terang berbeda dengan garam. Jika garam tidak terlihat ketika dilarutkan ke dalam air, justru terang terlihat oleh orang lain. Nah, lalu bagaimana kita harus bisa menjadi garam dunia dan sekaligus menjadi terang dunia? Bapak Ibu, jika kita melihat ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, kita akan mengerti bahwa hidup kita sebagai terang berarti kita harus siap dilihat oleh banyak orang. Kehadiran kita harus mendapat mengusir kegelapan. Ketika ada terang, maka kegelapan pun akan lenyap. Itulah maka kita harus mampu melakukan fungsi kita sebagai terang, yaitu membawa penerangan bagi lingkungan sekitar kita. Terang pun jauh lebih berguna di tempat yang gelap. Kalau misalnya terang didudukkan, dipadukan dengan terang, itu tidak akan ada manfaat dan faedahnya. Tetapi bila mana terang itu berada di tempat yang gelap, maka terang itu akan menunjukkan, akan mampu menunjukkan kepada sekitarnya tentang apa yang ada di sekitar itu, dan itu akan memberikan dampak yang positif bagi sekitarnya. Terang akan memberikan kita bagaimana kita bisa melihat sekitar kita, baik atau buruk. Oleh karena itu, janganlah kita protes ketika Tuhan menempatkan kita di lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang jahat atau orang berdosa. Justru disitulah kita harus bisa memberi dampak dan memberikan terang Kristus kepada mereka. Bapak Ibu, ladang Tuhan ini sangat luas dan sangat banyak. Jangan takut untuk ditempatkan dimanapun Tuhan mau. Karena itu tugas kita, dan yakinlah Tuhan akan selalu menyertai kita. Kemanapun Tuhan sudah menuntun kita, Tuhan menunjuk kita untuk kita pergi, maka Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Tanggung jawab kita berat. Memang sebagai garam tidak boleh menjadi tawar, karena jika demikian maka kita akan larut tanpa bisa mengasinkan. Jika kita menjadi tawar, untuk apa? Tidak akan ada fungsinya lagi garam itu. Jika demikian, apa bedanya ada atau tidak kita? Sebagai terang, kita memiliki konsekuensi untuk selalu dilihat oleh orang lain. Ayat yang ke-14 itu terkait dengan tugas kita untuk menerangi lingkungan sekitar kita, bahkan yang paling gelap sekalipun. Ayat yang ke-15, memang sulit tetapi bukan mustahil. Saya percaya Tuhan tidak akan mungkin memberikan perintah yang mustahil bagi manusia untuk mereka lakukan. Satu hal yang harus kita ingat, kita menjadi garam dan terang itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Ayat yang ke-16, ketika kita memiliki motivasi yang benar, saya yakin Tuhan pasti akan memampukan kita, tidak hanya menjadi garam dunia saja,
tidak hanya menjadi terang dunia saja, tetapi menjadi garam dunia dan sekaligus terang dunia. Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada, kita harus berani menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak terang dan sebagai garam dunia yang mampu memberikan perubahan, mampu memberikan terang bagi lingkungan kita semua. Jika kita tidak berani memberikan perubahan, mampu menerangi, untuk apa kita ada? Bapak Ibu, kita sudah dipilih oleh Tuhan melalui proses yang sangat panjang. Bahkan sebelum kita dijadikan, sebelum kita lahir, Tuhan sudah memilih kita. Bersyukurlah Bapak Ibu terkasih, menjadi terang dan garam dunia adalah kewajiban kita. Bapak Ibu, senantiasa kita harus mengingat bahwa Tuhan sudah memilih kita, sudah menunjuk kita untuk membawa perubahan dimanapun kita berada. Jangan takut dan jangan ragu untuk menyuarakan kebenaran, karena Tuhan senantiasa berada dengan kita, bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan yang sederhana, yang singkat pada pagi hari ini dapat memberikan motivasi bagi kita semua untuk kita bisa menjadi anak-anak terang dan garam dunia. Amin Bapak Ibu. Kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Biarlah firman ini kami bisa dikuatkan untuk menjadi terang dan garam dunia yang menyuarakan kebenaran firman-Mu, yang memberikan keterangan bagi warga kami sekitar, bagi lingkungan kami sekitar. Tuhan, berkati dan sertailah kami, beri kami kekuatan agar kami senantiasa dapat menyuarakan kebenaran dan terang-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami akan mulai kegiatan kami, aktivitas kami pada hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mulai hari kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri semuanya ini karena kasih dan karunia Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat datang di Undira Bali, kampus teladan dan unggulan. Universitas Dianapura hadir dengan fasilitas terbaik dan terlengkap dengan misi teladan, unggulan, dan berkarakter. Sudah terakreditasi Nasional B dari BAN PT dan Internasional Bintang 4,5 dari Global Accreditation Association. Universitas Dianapura bekerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dan memiliki program internasional. Berbagai kemudahan dan keringanan biaya bisa kamu dapatkan. Tersedia juga beasiswa bidik misi, keringanan biaya pendidikan hingga 75% untuk sarana prasarana bagi yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Potongan uang sarana prasarana dan SPP hingga 100% bagi yang memiliki prestasi lomba akademik maupun non-akademik. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Biaya daftar ulang hanya Rp1.550.000. Informasi di www.undirabali.ac.id. Universitas Dianapura mencetak generasi unggul, kompeten, teladan, dan berkarakter.